Baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan sesi praktika keperawatan medikal bedah 1. Hari ini kita akan mendemonstrasikan tentang terapi inhalasi. Jadi terapi inhalasi ini merupakan satu prosedur di mana kita juga berkolaborasi untuk melakukan pemberian obat yang biasanya golongan obat-obat yang fungsinya adalah melonggarkan jalan nafas, kemudian mengencerkan sekret yang menyumbat jalan nafas. Biasanya terapi ini prosedur ini sering dilakukan pada kondisi-kondisi pasien yang mengalami gangguan baik itu penyempitan ataupun sumbatan jalan nafas oleh karena sekret. Nah, ini sering sekali nih pada kasus-kasus pasien dengan asma bronkial, di mana sering terjadi masalah. Yang pertama, bronkospasme, yaitu penyempitan jalan nafas, kemudian edem oleh karena pembengkakan daripada mukosa bronkus. Yang berikutnya adalah hipersekresi daripada sekret. Ya. Kemudian kontraindikasinya biasanya pada pasien-pasien yang alergi terhadap jenis obat tersebut. Ya, baik, untuk alat-alat yang kita butuhkan, ya, di sini ada mesin inhalasi atau di sini ada kompresor nebulizernya. Jadi nanti obat tadi baik itu dia golongan bronkodilator ataupun golongan yang melonggarkan jalan nafas atau mengurangi bronkospasme, ya. Jadi kita juga butuh face mask seperti ini. Kemudian di sini fungsinya juga untuk menampung cairan obat yang memang sudah diinstruksikan oleh dokter yang merawat. Kemudian sama seperti prosedur pada umumnya juga, kita butuh handuk, kemudian kita gunakan handscoon, dan biasanya ada beberapa golongan obat yang memang butuh untuk diencerkan. Kemudian obat sesuai dengan instruksi dokter. Di sini ada contoh, yaitu golongan Ventolin, ya, di mana Ventolin ini biasanya digunakan untuk melonggarkan jalan nafas atau mengatasi bronkospasme, juga berfungsi sebagai bronkodilator. Ya. Kemudian kita butuh handuk, bengkok, ya, dan kita butuh hand sanitizer untuk melakukan cuci tangan. Ya. Baik, ini untuk alatnya. Sekarang kita mulai untuk cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan komunikasi. Selamat siang, Pak Waris. Iya, Pak Waris kelihatan terengah-engah ya. Sulit untuk nafas ya, Pak? Iya. Batuknya berat? Iya, tadi sesuai dengan instruksi dari dokter, hari ini Bapak akan menjalani terapi nebulizer ya, Pak ya. Jadi sama seperti yang lalu, Pak. Jadi nanti suster akan pasangkan alat, kemudian pasangkan masker yang nanti sudah berisi obat ya, Pak ya. Selama Bapak nanti dilakukan nebul, jangan lupa untuk terus nafas dalam ya, Pak ya. Obatnya supaya bisa dihirup, supaya nanti bisa melonggarkan dan mengencerkan sekret pada jalan nafasnya. Pak Waris bersedia ya, nanti akan terus lakukan di sini kurang lebih sekitar 15-30 menit ya. Oke, baik. Kita pasang handscoon terlebih dahulu. Kita siapkan obatnya terlebih dahulu sesuai dengan instruksi dokter. Oke. Di sini dokter menginstruksikan untuk pemberian Ventolin sesuai dengan order. Ya, kita butuh kurang lebih
sekitar 5 sampai dengan 4 tetes. Ini bisa kita encerkan juga dengan menggunakan aqua bides ya. Jadi kita butuh squid, kemudian kita masukkan, kurang lebih bisa diencerkan mencapai 2 sampai dengan 3 cc ya. Kemudian kita sambungkan di sini ya dengan alatnya. Kemudian kita sambungkan ini dengan maksudnya sambungannya di sini. Oke. Kemudian kita pasangkan, Pak Waris. Siap ya, Pak. Ingin salah nggak, Pak Waris? Oke. Nanti suster akan hidupkan, kemudian saat sudah keluar uapnya nanti dihisap ya Pak Waris ya. Oke. Setelah uapnya muncul ya, biasanya prosedur ini dilakukan 15 sampai 30 menit sampai pasiennya merasa nyaman. Kembali kita observasi selama prosedur, ada nggak keluhan perubahan di nafasnya, di heart rate-nya selama prosedur tindakan berjalan. Oke. Setelah selesai ya, ada beberapa hal juga yang sebaiknya harus kita lakukan supaya prosedur ini jauh lebih efektif. Yaitu tadi bisa saja kita lanjutkan untuk melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif. Jadi tetap kita lakukan vibrasi, perkusi, kemudian dilanjutkan dengan batuk efektif. Jadi rangkaian kegiatan ini akan jauh lebih maksimal. Ya, baik. Kegiatan kita selesai ya Pak ya. Ya, oke, jadi nanti Bapak latihan tetap minum air hangat ya, supaya sekret yang dikeluarkan tadi bisa keluar dengan jauh lebih mudah. Ya. Gimana perasaannya? Udah mendingan, alhamdulillah. Baik, Suster Dewi pamit. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya kegiatan kita. Nanti kita akan latihan untuk fisioterapi dada ya Pak Waris ya, supaya nanti sekretnya akan jauh lebih banyak dan lebih mudah untuk dikeluarkan. Baik, Suster Dewi pamit. Selamat siang Pak Waris. Ya. Okay.